Pernahkah Anda menyadari betapa rapuhnya isi dompet yang Anda simpan di saku Anda saat ini? Kita seringkali merasa aman. Kita bekerja dari pagi hingga malam, menabung sedikit demi sedikit, merasa bahwa angka di rekening kita tidak akan kemana-mana. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa nilai dari keringat Anda diam-diam sedang dirampas oleh sesuatu yang bahkan tidak bisa Anda sentuh? Selamat datang di Lensa Kasus 29. Hari ini kita tidak akan membahas tragedi berdarah atau misteri hilangnya seseorang. Hari ini kita akan membedah sebuah tragedi ekonomi yang dampaknya bisa langsung Anda rasakan di meja makan Anda. Sebuah fenomena di mana nilai tukar mata uang kita, rupiah, mengalami kejatuhan yang cukup mengerikan. Siapkan pikiran Anda, mari kita bedah kasus ini secara perlahan, to the point, dan mari kita lihat apakah kita siap menghadapi badai ini. Mari kita putar waktu sejenak ke pertengahan tahun 2026, tepatnya di bulan Mei. Pada masa ini, perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak lagi hanya sekedar naik turun biasa seperti yang sering kita dengar di berita. Kali ini berbeda. Kali ini, rupiah terperosok sangat dalam, melampaui batas yang oleh para ahli disebut sebagai level psikologis baru. Pada pertengahan Mei 2026, rupiah menyentuh angka di atas Rp17.500, bahkan menembus level Rp17.600 per dolar AS. Sebagai bukti nyata, pada Jumat siang tanggal 15 Mei 2026, rupiah di pasar spot terjerembab di posisi Rp17.593 per dolar AS. Angka ini mencerminkan penurunan sebesar 0,37% hanya dalam waktu satu hari. Bahkan di pagi harinya, angka tersebut sempat menyentuh Rp17.612. Coba Anda pikirkan sejenak, mengapa angka 17.600 ini begitu menakutkan? Bagi orang awam, mungkin itu hanya perbedaan beberapa ratus perak. Tapi dalam skala negara, angka ini adalah alarm bahaya. Ini berarti untuk membeli barang yang sama dari luar negeri, negara kita dan pada akhirnya Anda sebagai konsumen harus membayar jauh lebih mahal. Lalu pertanyaannya, siapa pelaku di balik jatuhnya nilai rupiah ini? Apakah ini murni kesalahan di dalam negeri? Jawabannya, tidak. Dalam dunia ekonomi modern, tidak ada negara yang benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di ujung dunia bisa menjatuhkan harga beras di warung sebelah rumah Anda. Mari kita lihat faktor pertama, ketegangan geopolitik. Jauh di Timur Tengah, terdapat sebuah jalur air yang sangat sempit namun sangat vital bagi nyawa dunia. Namanya Selat Hormuz. Disinilah urat nadi perdagangan minyak dunia mengalir. Pada Mei 2026, ketegangan memanas. Ada konfrontasi antara Amerika Serikat dan Iran di kawasan tersebut. Adanya latihan perang besar-besaran hingga insiden kapal kargo membuat seluruh dunia panik. Apa akibatnya jika dunia panik soal minyak? Harga minyak dunia meledak naik. Sekarang, mari kita bawa masalah ini ke Indonesia. Negara kita saat ini adalah net importir minyak. Artinya, kita lebih banyak membeli minyak dari luar negeri daripada memproduksinya sendiri. Ketika harga minyak dunia mahal, Indonesia harus mengeluarkan uang dalam bentuk dolar jauh lebih banyak. Akibatnya, beban subsidi energi yang ditanggung oleh uang pajak Anda melalui APBN menjadi sangat berat. Faktor kedua, datang dari Amerika Serikat. Pernahkah Anda mendengar tentang The Fed? Anggap saja ini adalah bank sentral raksasa milik Amerika. Kebijakan mereka menentukan arah uang di seluruh dunia. Pada saat itu, The Fed memutuskan untuk menahan suku bunga mereka tetap tinggi lebih lama dari yang diperkirakan orang-orang. Coba pikirkan logika sederhananya. Jika bank di Amerika memberikan keuntungan bunga yang sangat tinggi dan aman, apa yang akan dilakukan oleh para miliarder dan investor asing yang menaruh uangnya di Indonesia? Dolar naik, rupiah pun hancur. Dan seolah itu belum cukup, ada faktor ketiga dari sebuah lembaga bernama MSCI. Ini adalah lembaga yang menjadi patokan para investor dunia. Pada bulan itu, mereka mengeluarkan beberapa perusahaan besar Indonesia dari daftar indeks global mereka. Akibatnya, investor asing panik dan melakukan aksi jual saham secara besar-besaran di Indonesia. Bayangkan, ada uang asing sebesar 93,9 miliar rupiah yang ditarik keluar dari negara kita hanya dalam waktu satu hari perdagangan. Ini adalah efek domino, sebuah reaksi berantai yang sempurna untuk mencekik mata uang kita. Dalam setiap tragedi, selalu ada korban yang berjatuhan. Namun anehnya, selalu ada pihak yang justru mendapatkan durian runtuh. Situasi rupiah yang melemah ini menciptakan kondisi yang sangat timpang di dalam negeri kita. Mari kita lihat siapa yang paling menderita. Jika Anda bekerja di sektor manufaktur atau pabrik, Anda mungkin merasakan imbasnya. Mengapa? Karena sekitar 70% bahan baku industri pabrik di Indonesia itu masih dibeli dari luar negeri alias impor.
Ketika rupiah lemah, biaya untuk membeli bahan baku ini melonjak drastis. Padahal, perusahaan tidak bisa sembarangan menaikkan harga jual produk karena daya beli masyarakat kita sedang lesu. Lebih menakutkan lagi di sektor farmasi atau obat-obatan. Tahukah Anda bahwa di atas 90% bahan baku obat-obatan kita itu berasal dari luar negeri? Namun, perusahaan obat tidak bisa langsung menaikkan harga begitu saja karena ada aturan ketat dari pemerintah. Mereka terpaksa menanggung kerugian demi tetap memproduksi obat untuk masyarakat. Industri makanan seperti pembuat mie instan, roti, tahu, dan tempe juga terpukul karena gandum dan kedelai kita masih bergantung pada impor. Tapi tunggu, ingatkah Anda saya mengatakan ada pihak yang diuntungkan? Bagi mereka yang menjual produk ke luar negeri atau eksportir, melemahnya rupiah adalah sebuah berkah. Mengapa? Karena mereka dibayar menggunakan dolar AS. Bayangkan Anda mengekspor furnitur atau mebel ke Jerman. Harga barang Anda dalam dolar tetap sama di mata orang Jerman. Tapi ketika dolar itu Anda tukar ke rupiah di Indonesia, jumlah uang yang Anda pegang menjadi jauh lebih besar. Sektor komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, hingga eksportir kopi dan karet lokal kita justru meraup keuntungan ganda di masa-masa krisis ini. Ini adalah ironi ekonomi yang nyata. Satu pihak tercekik, pihak lain justru bernapas lega. Sekarang, mari kita letakkan semua istilah ekonomi makro itu. Mari kita bicara tentang Anda, saya, dan keluarga kita. Pelemahan rupiah bukan sekedar deretan angka di layar televisi. Ini adalah ancaman nyata yang perlahan merayap masuk ke dalam dapur kita. Harga barang yang menggunakan bahan impor pasti akan naik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pasrah? Tentu tidak. Kita harus membangun benteng pertahanan finansial kita sendiri. Pertama, evaluasi dan tunda keinginan Anda. Ini adalah langkah paling mendasar. Coba periksa kembali pengeluaran Anda. Apakah Anda berencana membeli smartphone baru, laptop baru, atau produk bermerek dari luar negeri? Tunda dulu. Barang-barang ini harganya sangat bergantung pada kurs dolar. Jika tidak benar-benar mendesak, tahan uang Anda. Kedua, ubah pola konsumsi harian. Harga BBM non-subsidi mungkin naik. Kurangi penggunaan kendaraan pribadi. Beralihlah ke transportasi umum untuk menekan biaya. Di meja makan, harga mie instan dan tempe mungkin merangkak naik karena gandum dan kedelai impor. Siasati ini. Mulailah mengalihkan lauk pauk Anda ke sumber protein lokal yang tidak bergantung pada dolar, seperti ikan air tawar atau ayam lokal. Ketiga, amankan dana darurat dan investasi Anda. Dalam kondisi tidak pasti, uang tunai yang siap pakai adalah raja. Para ahli menyarankan Anda harus segera memperbesar dana darurat Anda. Setidaknya cukup untuk biaya hidup 3-6 bulan ke depan. Jika Anda punya uang lebih untuk investasi, lupakan instrumen yang berisiko tinggi. Beralihlah ke emas. Emas adalah aset pelindung nilai yang terbukti jauh lebih stabil saat rupiah sedang hancur. Atau jika Anda paham pasar modal, carilah reksadana berdenominasi dolar AS. Lalu bagaimana dengan Anda yang memiliki usaha kecil atau UMKM? Anda adalah tulang punggung negara ini. Jika harga bahan baku naik, jangan langsung menaikkan harga jual secara ekstrim. Pelanggan Anda bisa lari. Gunakan strategi shrinkflation. Kurangi sedikit porsinya, sesuaikan kemasannya, tapi tahan harganya. Atau gunakan strategi bundling. Gabungkan produk yang untungnya besar dengan produk yang untungnya kecil agar keuangan Anda tetap seimbang. Dan yang terpenting, cari alternatif bahan baku lokal untuk menggantikan bahan impor. Bagi Anda yang punya cicilan rumah, KPR, dengan bunga mengambang atau floating, waspadalah. Bank Indonesia pasti akan merespon situasi ini dengan menaikkan suku bunga acuan. Artinya, cicilan rumah Anda akan ikut bengkak. Siapkan dana cadangan tambahan 10-15% dari nilai cicilan Anda. Jangan ragu datang ke bank, bernegosiasilah untuk meminta skema bunga tetap sebelum semuanya terlambat. Pada akhirnya, dolar yang menguat atau rupiah yang melemah adalah sebuah siklus yang akan terus berulang dalam sejarah ekonomi dunia. Kita tidak bisa mengontrol keputusan politikus di Amerika atau mencegah kapal perang bersih tegang di Timur Tengah. Tapi kita memiliki kendali penuh atas diri kita sendiri, atas apa yang kita beli, atas bagaimana kita mengelola penghasilan kita, dan atas seberapa cerdas kita beradaptasi di tengah himpitan keadaan. Krisis ini adalah seleksi alam versi modern. Mereka yang panik dan tidak bersiap akan tergerus. Namun bagi mereka yang tenang, berhemat, mencari peluang baru, dan saling mendukung produk lokal, mereka tidak hanya akan bertahan hidup, tapi mungkin akan keluar sebagai pemenang. Coba tanyakan pada diri Anda, jika besok rupiah menyentuh angka 18.000, sudah siapkah benteng pertahanan Anda? Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah khawatir itu.
Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Dia bilang, Terima kasih telah berpikir bersama kami. Tetap waspada, tetap rasional. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di analisis lensa kasus 29 selanjutnya.